Salah satu faktor yang seringkali menyebabkan kerugian bagi petani, baik secara finansial maupun secara hasil produksi, adalah masalah yang ditimbulkan akibat dari serangan hama, gulma, maupun penyakit pada tanaman budidaya. Hama dan gulma merupakan organisme pengganggu yang keberadaannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena dapat merusak, mengganggu pertumbuhan maupun perkembangan tanaman. Selain itu, aktivitas dari organisme pengganggu ini juga dapat mengakibatkan munculnya penyakit pada tanaman budidaya yang diserang. Oleh karena itu, organisme ini harus dikendalikan agar bisa mengurangi dampak kerugian bagi petani, sehingga bisa memaksimalkan hasil produksi dan meningkatkan keuntungan. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan serangan atau aktivitas organisme yang merusak ini adalah dengan pengendalian secara kimiawi. Pengendalian kimiawi sendiri merupakan istilah yang sering digunakan yang merujuk kepada pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan memanfaatkan substansi kimia tertentu, sehingga bisa mengontrol aktivitas, populasi, maupun dampak kerusakan yang ditimbulkan. Nah, biasanya pengendalian kimiawi dilakukan dengan pemberian atau penyemprotan pestisida kepada tanaman budidaya. Secara umum, pestisida didefinisikan sebagai bahan atau substansi kimia yang digunakan untuk mengendalikan populasi organisme yang dianggap sebagai pest atau hama, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia. Pada pembahasan kali ini, kita akan coba sedikit menjelaskan tentang pengertian pestisida dan apa saja jenis-jenis pestisida berdasarkan sasaran, mekanisme kerja, maupun formulasinya. Sehingga nantinya kita semua bisa lebih memahami apa itu pestisida dan apa perannya serta bagaimana sebaiknya kita memilih pestisida dengan bijak dan bertanggung jawab. Di dalam dunia pertanian, pestisida merujuk kepada bahan atau substansi kimia yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman sehingga bisa menghindarkan petani dari kerugian akibat dari serangan organisme pengganggu tersebut. Organisme pengganggu ini bisa berupa hama dari golongan hewan seperti mamalia, burung, atau serangga. Atau bisa juga berupa hama dari golongan tumbuhan atau yang biasa disebut sebagai gulma, maupun hama dari golongan mikroorganisme seperti fungi, bakteri maupun hewan mikroskopis. Istilah pestisida sendiri berasal dari kata pes yang berarti hama dan cida yang berarti pembunuh. Jika diartikan, maka pestisida bisa berarti pembunuh hama. Akan tetapi, sesuai dengan konsep pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management, penggunaan pestisida tidak ditujukan semata-mata hanya untuk membunuh hama, melainkan lebih kepada mengendalikan populasi hama hingga sedemikian rupa agar selalu berada di bawah ambang batas ekonomi atau ambang kendali hama. Ambang batas ekonomi adalah titik di mana keputusan untuk melakukan tindakan pengendalian hama yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, yakni apakah biaya pengendalian akan lebih rendah daripada kerugian yang akan ditimbulkan oleh hama jika tidak dikendalikan. Di dalam konteks pertanian, ambang batas ekonomi digunakan untuk membantu petani dan pengelola pertanian dalam mengambil keputusan yang rasional dalam pengelolaan hama. Proses ini melibatkan pemantauan populasi hama secara teratur serta evaluasi potensi kerugian ekonomi yang bisa diakibatkan oleh serangan hama tersebut. Jika populasi hama masih di bawah ambang batas ekonomi, tindakan pengendalian mungkin tidak diperlukan karena biayanya bisa lebih tinggi daripada kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hama tersebut. Dengan menggunakan ambang batas ekonomi, petani dapat menghindari penggunaan pestisida secara berlebihan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya produksi sehingga mendukung prinsip pertanian berkelanjutan.
Ambang batas ekonomi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis tanaman, nilai hasil pertanian, biaya pengendalian, dan potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh hama. Dalam hal ini, pengelolaan yang bijaksana akan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ekologi hama, sifat dan jenis-jenis pestisida, serta praktik pertanian yang berkelanjutan. Karena pestisida merupakan istilah umum bagi bahan atau racun untuk mengendalikan hama ataupun gulma, maka kita akan mengelompokkan lagi pestisida berdasarkan kepentingan penggunaannya maupun target sasarannya. Pestisida jenis ini akan dibedakan berdasarkan klasifikasi organisme yang akan menjadi target atau sasaran utamanya yang mencakup hama, gulma, penyakit, dan organisme pengganggu lainnya. Setiap kategori pada pestisida ini dirancang untuk menangani kelompok organisme tertentu, sehingga bisa memberikan pendekatan yang lebih spesifik dan efektif. Nah, berikut adalah beberapa kelompok utama pestisida yang khusus dirancang berdasarkan organisme sasarannya. Jenis pertama ada insektisida, yang merupakan pestisida yang dirancang khusus untuk mengatasi atau mengendalikan hama dari golongan serangga yang dapat merusak tanaman, dan bahkan bisa menurunkan hasil produksi yang mengakibatkan kerugian. Serangga target yang diincar oleh insektisida bisa berupa hama dari golongan kutu daun, ulat, kepik, lalat, dan belalang. Berikutnya ada fungisida, yang merupakan jenis pestisida yang diformulasikan khusus untuk melawan dan mengendalikan pertumbuhan jamur penyebab penyakit pada tanaman, baik itu jamur makroskopis maupun mikroskopis. Jamur yang menjadi target dapat menyebabkan penyakit seperti karat, embun tepung, dan antraknosa pada tanaman. Berikutnya ada herbisida yang dirancang khusus untuk mengendalikan gulma atau tanaman liar yang dapat bersaing dengan tanaman budidaya pada lahan pertanian. Herbisida dapat membantu menjaga tanaman dari persaingan sumber daya dengan gulma, serta memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Lalu ada rodentisida yang dirancang khusus untuk mengendalikan hama dari golongan hewan pengerat seperti tikus, mencit, dan hewan pengerat lainnya. Rodentisida biasanya berbentuk padatan dan akan diaplikasikan pada lahan pertanian dalam bentuk umpan padat. Selanjutnya ada nematisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dari golongan cacing nematoda parasitik yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada sistem akar tanaman sehingga akan menjadi penyakit pada tanaman. Lalu ada moluskisida yang merupakan pestisida khusus yang dirancang dengan tujuan untuk mengendalikan hama dari golongan hewan moluska seperti siput, keong, dan bekicot. Kedua, pestisida juga dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap organisme target. Pengklasifikasian ini didasarkan pada bagaimana pestisida akan berinteraksi dan bereaksi terhadap organisme yang menjadi target sasarannya sehingga bisa berdampak terhadap penyebaran, perkembangan, maupun aktivitas organisme pengganggu tersebut. Berikut adalah beberapa jenis pestisida berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap organisme target. Pertama ada pestisida sistemik. Jenis pestisida ini akan diserap oleh tanaman pada saat diaplikasikan dan akan bergerak melalui sistem vaskular tanaman tersebut. Pestisida ini dapat menyebar ke seluruh bagian tanaman, termasuk akar, batang, daun, dan bahkan bunga atau buah. Setelah diserap oleh tanaman, pestisida ini dapat berinteraksi dengan organisme pengganggu yang memakan bagian tanaman yang sudah diinvestasikan dengan pestisida ini. Kelebihan dari pestisida sistemik melibatkan kemampuannya untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif dan konsisten terhadap organisme pengganggu yang berkeliaran di seluruh bagian tanaman. Ini juga dapat mengurangi kebutuhan untuk aplikasi ulang, serta meminimalkan paparan pestisida pada lingkungan sekitar, karena lebih sedikit pestisida yang akan terlepas pada lingkungan. Dalam beberapa kasus, pestisida sistemik juga dapat memberikan perlindungan jangka panjang.
karena dapat bertahan dalam tanaman untuk beberapa waktu setelah diaplikasikan. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan pestisida sistemik juga memunculkan beberapa perhatian, terutama terkait dengan resiko akumulasi residu pestisida di dalam produk tanaman yang dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itulah, diperlukan manajemen yang bijaksana dalam setiap penggunaan pestisida sistemik dengan pertimbangan akan kebutuhan perlindungan tanaman serta dampaknya terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Selanjutnya ada pestisida kontak. Pestisida kontak adalah jenis pestisida yang bekerja ketika langsung bersentuhan dengan organisme sasaran seperti hama, gulma, atau organisme penyebab penyakit pada tanaman. Mekanisme kerja pestisida kontak terjadi saat bahan kimia yang terkandung dalam pestisida bersentuhan secara fisik dengan permukaan tubuh organisme pengganggu. Pestisida kontak umumnya diterapkan langsung ke area yang ingin diatasi, seperti daun tanaman, tanah, atau organisme sasaran itu sendiri. Sebagai contoh, insektisida kontak akan memberikan efek langsung ketika serangga bersentuhan dengan tanaman yang telah diaplikasikan dengan pestisida tersebut. Bahan aktif pada pestisida ini dapat bekerja dengan mengganggu sistem saraf serangga, merusak kulit atau lapisan lilin pada tubuh serangga, atau melalui mekanisme lain yang mempengaruhi keseimbangan biokimia dalam tubuh organisme tersebut. Di sisi lain, herbisida kontak akan merespon kontak langsung dengan bagian tanaman yang ingin diatasi, seperti daun atau batang. Herbisida kontak dapat menghambat proses fotosintesis, menyebabkan klorosis, atau merusak sel-sel pada permukaan tanaman pengganggu yang terpapar. Keuntungan dari pestisida kontak adalah kemampuannya untuk memberikan efek cepat dan langsung. Namun kelemahannya adalah ketidakefektifan dalam memberikan perlindungan jangka panjang, karena hanya area yang secara langsung terkena pestisida yang akan terpengaruh. Oleh karena itulah, aplikasi ulang mungkin diperlukan untuk mempertahankan kontrol terhadap organisme sasaran yang dapat berpindah atau berkembang biak secara cepat. Selanjutnya ada pestisida racun perut. Pestisida racun perut adalah kelompok pestisida yang bekerja dengan cara meracuni organisme sasaran setelah organisme tersebut mengonsumsi bahan aktif dari pestisida tersebut. Mekanisme kerja utama pestisida ini akan mempengaruhi sistem pencernaan atau organ dalam organisme sasaran, sehingga menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang mengarah pada kematian. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan pestisida racun perut harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi dampak negatif terhadap organisme non-target dan lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan dan aplikasi pestisida ini perlu mematuhi panduan keamanan dan regulasi yang berlaku untuk memastikan penggunaan yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pestisida repelen. Pestisida repelen adalah jenis pestisida yang berfungsi sebagai penghalau atau pengusir organisme pengganggu tanaman seperti serangga, hama, atau hewan pengganggu lainnya tanpa harus meracuni atau membunuh mereka. Mekanisme kerja pestisida ini melibatkan cara-cara tertentu yang membuat organisme sasaran merasa tidak nyaman atau menghindari area yang telah diberi perlakuan pestisida tersebut. Umumnya, pestisida repelen mengandung bahan kimia yang memberikan sinyal atau stimulus yang tidak diinginkan bagi organisme pengganggu. Misalnya, beberapa jenis pestisida ini dapat menghasilkan bau atau rasa yang tidak disukai oleh serangga atau hewan pengganggu sehingga mendorong mereka untuk menjauh dari area yang telah diberi perlakuan. Metode lain juga dapat mencakup penggunaan bahan yang membuat permukaan tanaman menjadi licin atau sulit dijangkau oleh serangga. Keuntungan dari pestisida repelen adalah kemampuannya untuk melindungi tanaman tanpa harus membunuh organisme pengganggu. Ini dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko terhadap organisme non-target atau dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas pestisida repelen dapat bervariasi, tergantung pada spesies organisme sasaran dan kondisi lingkungan. Penggunaan pestisida repelen seringkali dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pestisida yang bersifat toksik. Namun, seperti halnya dengan semua jenis pestisida,
Pemilihan dan penggunaannya harus memperhatikan keberlanjutan dan mematuhi pedoman keamanan serta regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada pestisida hormonal. Pestisida hormonal adalah jenis pestisida yang apabila diaplikasikan akan berinteraksi dengan sistem hormonal organisme sasaran untuk mengganggu pertumbuhan, perkembangan, ataupun fungsi reproduksi mereka. Mekanisme kerja pestisida hormonal terutama terkait dengan regulasi atau manipulasi hormon endokrin dalam tubuh organisme sasaran sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon atau menggagalkan fungsi hormon tertentu. Pestisida hormonal biasanya bersifat selektif terhadap serangga atau hama tertentu, sehingga bisa mengurangi dampaknya pada organisme non-target dan lingkungan secara keseluruhan. Meskipun pestisida hormonal dapat memberikan keuntungan dalam pengendalian organisme pengganggu, penting untuk memahami akan potensi dampak jangka panjangnya dengan mematuhi pedoman keamanan serta regulasi yang berlaku. Ketiga, pestisida juga dapat diklasifikasikan berdasarkan formulasi atau bentuk fisiknya. Pengklasifikasian ini ditujukan agar memudahkan pada saat penentuan metode aplikasi ataupun efektivitasnya terhadap jenis tanaman atau media tertentu. Secara umum, formulasi pestisida terdiri dari dua komposisi utama, yaitu bahan aktif dan bahan bantu. Bahan aktif merupakan zat kimia dalam formulasi pestisida yang memberikan efek pengendalian terhadap organisme pengganggu seperti merusak, menghambat, dan mengendalikan pertumbuhan, perkembangan, serta aktivitas biologis dari organisme sasaran. Sedangkan bahan bantu merupakan komponen formulasi yang dapat mendukung efektivitas, stabilitas, dan aplikabilitas dari bahan aktif pestisida itu sendiri. Kombinasi yang tepat antara bahan aktif dan bahan bantu dalam formulasi pestisida adalah kunci untuk menciptakan produk yang efektif, mudah diaplikasikan, dan aman bagi manusia maupun lingkungan. Pemilihan bahan bantu juga dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimiawi dari formulasi pestisida, serta cara aplikasinya. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, formulasi pestisida akan dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu cair dan padat. Pestisida dengan formulasi cair merupakan bentuk formulasi pestisida yang berupa larutan atau emulsi cair. Formulasi ini melibatkan campuran bahan aktif, bahan bantu, dan pelarut untuk membentuk larutan homogen yang dapat diaplikasikan dengan mudah. Kelebihan formulasi ini termasuk kemudahan penggunaan dan aplikasi, kemampuan untuk mencakup area yang luas, dan respons cepat terhadap organisme pengganggu. Namun, penggunaan formulasi cair perlu memperhatikan faktor seperti penyebaran dan daya lekat agar formulasi dapat bekerja secara efektif. Selanjutnya ada formulasi padat yang merupakan jenis formulasi pestisida dalam bentuk padatan. Formulasi ini juga terdiri dari kombinasi bahan aktif dan bahan bantu, hanya saja diproduksi dalam bentuk padat seperti serbuk, granul, atau tablet. Kelebihan dari formulasi ini mencakup stabilitas yang tinggi, kemudahan dalam penyimpanan, dan transportasi yang lebih efisien. Formulasi padat juga memungkinkan untuk presisi dosis karena jumlah bahan aktif yang ditetapkan lebih mudah diukur dan dikendalikan, sehingga menghindari kemungkinan overdosis atau underdosis dalam aplikasi pestisida. Setiap formulasi pestisida memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan dan metode aplikasi yang digunakan. Misalnya formulasi cair seperti EC atau SC biasanya lebih mudah untuk diaplikasikan secara merata, sementara formulasi padat seperti WP atau GR dapat lebih tahan lama dan lebih mudah untuk disimpan. Pemilihan formulasi yang tepat tergantung pada faktor seperti jenis organisme target, sifat lingkungan, maupun metode aplikasi yang diinginkan. Penggunaan pestisida haruslah mengacu kepada konsep pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management yang mendorong pendekatan holistik untuk setiap pengelolaan hama. Ini mencakup kombinasi dari berbagai metode, seperti penggunaan pestisida, kontrol biologis, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Meskipun pestisida bertujuan untuk mengendalikan hama dan memiliki manfaat bagi petani, akan tetapi, penggunaan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab juga dapat memberikan dampak negatif kepada lingkungan, seperti mencemari air,
merusak tanah, serta mengancam keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Maka dari itulah, diperlukan kebijaksanaan dari setiap penggunaan pestisida dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian pestisida dan jenis-jenis pestisida. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Serta terima kasih atas setiap dukungan dan support yang telah teman-teman berikan.